Boleh, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. Alhamdulillah kita berkumpul kembali dalam pertemuan pekan ketiga untuk kelas tahsin imah, dan sekarang kita masuk ke materi istilah-istilah dalam Al-Quran lanjutan dari hari kemarin, insyaallah. Saya share dulu materinya. Baik, untuk hari ini kita lanjut pada materi hukum-hukum ro yang merupakan salah satu dari istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama, hukum-hukum ro itu ro dibaca ada yang tafhim dan ada yang tartik. Nah, kalau dibaca tafhim artinya tebal, dia ada di beberapa kondisi. Tafhim artinya tebal. Nah, yang pertama, ro dibaca tebal ketika, yaitu yang pertama berharokat fathah. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya, ro yang berharokat fathah itu dibaca tafhim atau tebal. Jadi cara bacanya ro. Biasanya kalau kita mendengar orang-orang tua mengaji, ada yang membaca ra. Nah, itu tidak dibenarkan karena ra itu jatuhnya tipis. Sedangkan hukum-hukum ro, kalau berharokat fathah, dia dibacanya tafhim atau tebal. Ro, bukan ra. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Kemudian selanjutnya ara'aita, ara'aita, dan kita ingat kembali hanya satu kali getaran. Jadi ara'aita Quraisyin Rabbil alamin, ara'aita Quraisyin. Yuk kita coba sama-sama. Kak Iin bisa on mic? Bisa. Ya. Oke. 1, 2, ya. Rabbil alamin ara'aita Quraisy. Oke, Masya Allah. Kita lanjut. Nah, kemudian dibaca tafhim dalam kondisi berharokat dhammah. Tadi fathah, sekarang dhammah. Ya. Di bagian contoh, dhammah itu ada yang seperti ya harokat dhammah. Itu yang ditandain garis bawah. Ghairu mamnun.
ru'usahum ghairu mamnun ru'usahum ghairu mamnun ghairu mamnun ghairu mamnun ru'usahum ru'usahum 1 2 ya. Ghairu mamnun ru'usahum. Boleh dicoba lagi, Kak? Ghairu mamnun ru'usahum. Ya. Ru'usahum. Humnya langsung dimatikan. Ru'usahum. Ru'usahum. Ya. Oke. Selanjutnya, ro dibaca tafkhim ketika dalam kondisi yang ketiga sebelumnya berharokat fathah. Jadi ro sukun, kemudian sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Nah, kita bisa lihat di bagian contoh wa arsala. Ro di sini dia sukun, tapi dibaca tebal karena sebelumnya harokatnya fathah. Jadi bacanya ro walaupun sukun tetap tebal, tetap tafkhim. Wa arsala, bukan wa'ar tapi wa'ar. Wa arsala. Wa arsala. Wa arsala mardiyatan mardiyatan wa arsala mardiyatan wa arsala mardiyatan. Sekali lagi, ro sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, dia tetap dibaca tebal walaupun dia sukun. Wa'ar bukan wa'ar, bukan mar, tapi mar. Ar. Saya coba sekali lagi. Wa arsala mardiyatan. 1 2 ya. Wa arsala mardiyatan. Terus kita coba satu-satu. Ada Kak April juga. Ahlan wa sahlan, Kak. Ya, Alhamdulillah. Ya, kita coba satu-satu mulai dari Kak Tiara, tafadhol. Kak Tiara, boleh dicoba? Wa arsala mardiyatun. Oke, izin koreksi sedikit, Kak. Huruf iya-nya tasydid. Mardiyatan. Mardiyatan. Oh iya ya. Mardiyatan. Ya, insyaallah. Barakallahu fiik, Kak. Kak April, boleh dicoba, Kak? Yang bagian C. Apa? Wa arsala mardi Boleh sekali lagi, Kak? wa arsala mardiyatan. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Sudah betul, insyaallah. Kemudian kita lanjut. Ro dibaca tafkhim atau tebal ketika dalam kondisi ro sukun yang sebelumnya berharokat dhammah. Tadi sebelumnya berharokat fathah, sekarang sebelumnya berharokat dhammah. Jadi kita coba lihat bagian contoh. Warattilil Qur'an. Warattilil Qur'ana. Warattilil Qur'ana. Ro-nya sukun, sebelumnya ada huruf qaf yang dhammah. Maka ro dibaca tebal. Bukan kur. Bukan kur, tapi kur. Warattilil Qur'ana wal furqani.
والفرقان ورتل القرآن والفرقان ورتل القرآن والفurqan. 1, 2 ya sama-sama. Warattilil Qur'ana wal furqan. Lagi. Warattilil Qur'ana wal furqan. Oke, Masya Allah, barakallahu. Ya, Kak April boleh ikut nyalakan mic-nya juga. Kita coba sama-sama. Oke, sekarang coba satu-satu dulu. Dari Kak April, tafadhol Kak. Warattilil Qur'ana wal furqan. Oke, sekali lagi, masing-masing 2 kali. Warattilil Qur'ana wal furqan. Oke, barakallahu fiik, Kak Tiara. Selanjutnya. Warattilil Qur'ana wal furqan. Oke. Sekali aja. Ya, boleh. Sekali lagi, Kak. Warattilil Qur'ana wal furqan. Wardah coba. Ini dulu. Oh iya, video Wardah bisa terlihat kah, Kak? Jadi coba Terlihat. lihat ya, bagian mic-nya untuk ro yang sukun. Boleh coba ulang. Warattilil Qur'ana wal furqana. Warattilil Qur'ana wal furqana. Boleh sekali lagi ya? Warattilil Qur'ana wal furqan. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Dah. Selanjutnya, tafkhim ro sukun sebelumnya hamzah wasol. Hamzah wasol artinya kita bisa lihat di bagian contoh yang di garis bawahi. Hamzah wasol itu hamzah yang tidak asli. Tidak asli artinya dia tidak berharokat. Ada yang tegak lurus tuh, itu alif, hamzah, tapi nggak ada harokatnya. Dia wasol. Jadi termasuknya hamzah wasol. Jadi ketika ada ro sukun sebelumnya ada hamzah wasol seperti yang di garis bawahi, ada ro sukun kemudian sebelumnya ada satu huruf yang tegak lurus, itu hamzah wasol karena dia tidak ada harokatnya, tapi dia berada di awal kalimat, itu termasuk hamzah wasol. Nah di sini dibaca tafhim juga ro sukunnya. Irji'i, boleh dilihat juga videonya. Irji'i, bukan ir itu tipis. Tapi kalau sebelumnya hamzah wasol seperti yang terlihat di contoh, bacanya ir, agak condong ke atas gitu karena tebal, karena tafhim ro-nya. Irji'i ila rabbiki. Irji'i ila rabbiki. Sebentar. Irji'i ila rabbiki. Irji'i irji'i ila rabbiki. Amir tabu. Nah, di contoh yang kedua, amir tabu, sebelum ro sukun, ada satu lagi itu yang hamzah wasol, yang tegak lurus tanpa harokat. Ya, juga ro sukunnya dibaca tafhim atau tebal.
Amir, bukan amirta. Kalau yang betul amir, amir tabu. Sekali lagi, amir tabu. Nah, saya coba semuanya. Irji'i ila rabbiki amir tabu. Irji'i ila rabbiki amir tabu. Ingat, tafhim artinya tebal, condongkan ke atas. Kalau bacaan yang salah itu irji'i sama amir tabu. Biasanya kalau kita dengar bacaan eh, teman-teman kita bisa yang biasa kita sering dengar itu ada yang baca amir tabu, itu tidak betul. Nah, itu tafhim. Dia bacanya tipis, sedangkan di sini ro sukun sebelumnya hamzah wasal dia harus tebal. Amir tabu. Ya sama-sama, 1, 2, ya. Iya, Irji'i ila Rabbiki rabbiki amir tabu. sekali lagi masing-masing doa. irji'i ila rabbiki amir tabu. Barakallahu fikunna. Satu-satu, mulai dari Kak April. Kak Kompol. ila rabbiki amir tabu. Bisa lagi, Kak. Irji'i ila rabbiki amir tabu. Oke, barakallahu fikum. Jadi sudah bagus cara bacanya. Cuma catatannya untuk setiap yang tafhim termasuk ro, karena ro bukan huruf bibir, tidak boleh monyong lagi-lagi. Karena huruf bibir hanya huruf ba, ya ba saja. Nah, misalnya kalau kita mau condongkan ke atas, bibirnya diusahakan tidak boleh ikut monyong. Jadi hanya suara yang tebal yang terdengar, tanpa gerakan bibir yang monyong gitu. Amir tabu, amir tabu. Bisa dilihat videonya, gerakan bibir saya. Amir tabu, irji'i ila rabbiki. Boleh sekali lagi ke April. Sudah bagus. Oke, coba sekali. Amir tabu. Sama irji'i. Irji'i ila rabbiki. Oke, barakallahu fi Kak April. Selanjutnya ada Kak Husnul, ahlan wa sahlan. Boleh coba? Tadi telat. Ya, tafadhol. Irji'i ila rabbiki amir tabu. Oke, Masya Allah. Coba sekali lagi. Husnul. Irji'i ila rabbiki amir tabu. Ya, oke. Sudah bagus tafhimnya. Catatan sedikit saja, bacaan dalam satu kalimat itu harus nyambung, tidak boleh terlihat terputus atau terdengar terputus. Contoh, irji'i, nah itu terdengar terputus. Jadi kalau dari ustazah saya yang pernah sampaikan ilmunya bahwa dalam satu kalimat kita usahakan tidak terputus gitu. Makanya kalau mengaji itu baiknya tidak ngambil nafas sampai selesai ayat. Nah, kalau misalnya kita nggak kuat nafasnya, berhenti di tengah-tengah, kemudian nyambung lagi gitu, nyambung dari ayat atau kata-kata sebelumnya. Saya coba nyambungnya irji'i. Irji'i beda ketika terdengar terputus. Irji'i,
irji'i ila rabbiki. Kalau nyambung, irji'i ila rabbiki amirtabu. Nah, seperti itu. Boleh dicoba lagi, Kak Husnul? Irji'i ila rabbiki amirtabu. Ya, betul. Masya Allah. Barakallahu fiik. Akhir, Kak Tiara. Tafadhol. irji'i ila rabbiki amirhabu. Sekali lagi. Irji'i ila rabbiki amirhabu. Nah, barakallahu fiik. Sudah betul. Tafhimnya. Kita lanjut. Dibaca tafhim ketika ada ro sukun, sebelumnya huruf berharokat kasroh dan sesudahnya ada huruf isti'lah. Tidak berharokat kasroh dalam satu kalimat. Nah, maksudnya adalah ada ro sukun, sebelumnya ada huruf yang harokatnya kasroh. Harusnya kan tipis ya kasroh itu sebelumnya. Tapi karena setelah ro sukun ada huruf isti'lah kemarin adalah huruf-huruf yang tebal, isti'lah yang suaranya terdengar seperti O, tapi bukan O gitu. Yang mengarah ke O. Kayak kho, bo, ko, so, Allah, nah itu. Nah, di sini ketika ro sukun setelahnya ada huruf-huruf tersebut, huruf isti'lah, dia dibaca tafhim, dibaca tebal. Kita lihat contoh di garis bawahi, ro sukun ada huruf qaf sebelumnya, tapi dia harokatnya kasroh. Nah, tetap dibaca tebal karena setelah huruf ro ada huruf isti'lah yaitu to. Qir, qoshin. Oh, bukan di sini huruf tosun. Huruf sin bukan shin. Qirtosun, bukan qirtosun. Qir itu tipis. Nah, karena setelah ro ada to yang isti'lah maka berubah jadi qirtosun, mirsodin, firqatun, irsoda, qirtosun, mirsodin, firqatun, irsoda. 1, 2, ya. Sama-sama. Irsoda. Satu kali lagi. 2. Qirtosun. Masya Allah, barakallahu fikunna. Coba satu lagi dari Husnul. Tafadhol. Qirtosun mirsodi firqatun irsoda. Satu kali lagi, 2. Qirtosun mirsodi firqatun irsoda. Masya Allah, sudah bagus tafhimnya. Bisa dicoba satu kata yang terdengar tidak terputus. Coba. Qirtosun. Jadi tidak boleh terdengar terputus gitu. Coba sekali lagi. Qirtosun qirtosun boleh lanjut sampai mirsodi. Mirsodi firqatun Nah, irsoda.
Oke, barakallahu fiik. Yang firqatun itu sudah bagus. Jadi dia terdengar bersambung gitu bacanya. Firqatun, irsada. Jadi bukan irsada, tapi irsada, digabung seperti itu gitu. Yang terbagus tadi firqatun sudah bagus dari Husnul, barakallahu fiik. Sering-sering latihan gitu ya. Oke. Selanjutnya Kak Tiara, tafadhol. Firqo, firqosun, mirsadi, firqatun, irsada, Ya, lagi. qirqatu, qirqasun, mirsadi, firqatun, irsada. Barakallahu fiik, sudah bagus dan bacaannya juga tidak terputus. Sudah bagus, barakallahu fiik. Selanjutnya Kak April. Terakhir. qirtasun, mirsadi, firqatun, irsada, Ya, satu kali lagi. qirtasun, mirsadi, firqatun, irsada. Oke, barakallahu fiik Kak April, sudah bagus tahfinnya. Kita lanjut. Ro dibaca tafkhim ketika dalam kondisi selanjutnya yaitu ro sukun karena waqaf sebelumnya huruf fathah. Oke. Bentar. Ya, bagian G, ro sukun karena waqaf dan sebelumnya huruf fathah. Nah, jadi ketika kita membaca dalam satu kalimat misalnya kemudian kita berhenti, otomatis ro-nya jadi sukun, ro-nya terakhir. Jadi ro di bagian akhir akan menjadi sukun dan sebelum ro itu berharokat fathah, maka dibaca tafkhim. Kita coba lihat di bagian contoh al-kautsar. Ro-nya dia berharokat, tapi karena kita wakofkan, maka dia sukun. Oleh karena itu dibaca tafkhim, dibaca tebal. Karena huruf sebelum ro, itu ada huruf sa yang berharokat fathah. Al-Kautsar, Al-Kautsar. Bisa dilihat juga gerakan mulut pada Al-Kautsar, Al-Kautsar. Terus wanhar, 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 al-abtar, al-abtar, al-abtar. Pada ulang lagi. Al-kautsar, wanhar, al-abtar. Coba sama-sama 1, 2, ya. Al-Kautsar, Wanhar, Al-abtar, Al-Abtar, Satu kali lagi. 2, 2. Al-Kautsar, Wanhar, Al-Abtar. Oke, kita coba satu-satu dari Kak Tiara. Al-Kautsar, Wanhar, Al-Abtar, Sekali lagi. Al-Kautsar, Wanhar, Al-Abtar. Ya, barakallahu fiik, sudah bagus. Selanjutnya, Husnul. Al-Kautsar, wanhar, al-abtar. Ya, sekali lagi.
Al-Kautsar. Wanhar. Al-Abtar. Oke, barakallahu fiik. Sudah bagus tafhimnya. Selanjutnya ke April. Al-Kautsar, Wanhar, Al-Abtar, Sekali lagi, Kak. Al-Kautsar, Wanhar, Al-Abtar. Barakallahu fiik. Selanjutnya sudah bagus. Insya Allah udah bagus bacaan tahfidnya. Oke, kemudian kondisi yang selanjutnya dibaca tafhim ketika ada ro sukun karena waqaf sebelumnya huruf dhammah. Sama seperti yang tadi sebelumnya berharokat fathah, sekarang berharokat dhammah. Jadi ketika dalam satu kalimat kemudian kita berhenti dan huruf akhirnya adalah huruf ro, walaupun ro-nya berharokat, tapi karena waqaf kita matikan, maka dibaca tafhim ketika sebelum ro itu ada huruf yang berharokat dhammah. Seperti contoh, alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. 1, 2, ya. Alhaakumut Alhaakumut takatsur. takatsur. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Oke, barakallahu fikunna. Coba garis bawahi lagi. Takasur. Takasur. Bukan takasur. Sur. Itu tipis. Tidak boleh. Harus sur. Sur. Takasur. Oke, kita coba satu-satu. Dari Kak April. Alhaakumut takatsur. Sekali lagi, Kak. Alhaakumut takatsur. Surnya terdengar kurang sedikit tafhim lagi, Kak. Boleh dicoba lagi. Sur. Alhaakumut takatsur. Oke, barakallahu fiik. Sangat bagus. Selanjutnya, Husnul. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Tafhimnya kurang sedikit lagi. Sur. Takasur. Takatsur. Coba bismillah. Sur. Alhaakumut takatsur. Oke. Husnul bisa on video. Coba tak lihat dulu. Sebentar. Oke. Ya. Alhaakumut takatsur. Sur. Sur. Coba gerakan bibirnya. Sur. Bukan sur. 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 Ya. Sur. Ya. Sur. Alhaakumut takatsur. Masih terdengar tipis, Husnul. Sur. Sur. Gitu. Sur. Oke, sekali lagi. Alhaakumut takatsur. Sur. Condong ke atas sedikit. Ya. Alhaakumut takatsur. Oke, sering-sering latihan Husnul. Sudah lumayan mendekati, bagus, insya Allah. Oke, Husnul, barakallahu fiik. Kak Tiara. Alhaakumut takatsur. Sekali lagi. Alhaakumut takatsur. Oke, barakallahu fiik. Oke, selanjutnya
kondisi ketika ro sukun karena waqaf sebelumnya alif. Oke, di sini alif di sini adalah dilambangkan dengan tanda panjang. Ada ro sukun karena waqaf sebelumnya alif. Kita lihat di bagian contoh. Al-Azizul Ghaffar. Jadi ro-nya, ro yang waqaf, yang diwakafkan, kemudian ada alif sebelumnya. Alif itu tanda panjang. Di situ terlihat sebagai tanda panjang, maka ro-nya yang diwakafkan ditafhimkan, ditebalkan. Al-Azizul Ghaffar. Al-Azizul Ghaffar. Al-Azizul Ghaffar. Al-Wahidul Qahhar. Al-Wahidul Qahhar. Al-Wahidul Qahhar. 1, 2, ya. Al-Azizul Ghaffar. Al-Wahidul Qahhar. Al-Azizul Ghaffar. Al-Wahidul Qahhar. Oke, barakallahu fikunna. Kita coba tes satu-satu. Kak Tiara, tolong. Al-Azizul Ghaffar. Al-Wahidul Qahhar. Al-Azizul Ghaffar. Al-Wahidul Qahhar. Ya, Masya Allah, tafhimnya sudah bagus. Tadi sedikit koreksi di bagian pertama. Al-Azizul. Zi yang panjang. Al-Azizul Ghaffar. Boleh diulang, Pak? Al-Azizul Ghaffar. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik, sudah bagus tafhimnya juga. Oke, selanjutnya Kak April. Tafadhol. Al-Azizul Ghaffar. Al-Wahidul Qahhar. Al-Azizul Ghaffar. Al-Wahidul Qahhar. Ya, barakallahu fiik, sudah bagus. Lanjut. Husnul. Al-Azizul Ghaffar. Al-Wahidul Qahhar. Al-Azizul Ghaffar. Al-Wahidul Qahhar. Barakallahu fiik, bagus tafhimnya. Catatan sedikit lagi sama seperti yang tadi di bagian kedua Al-Wahidul Qahhar. Coba kita bacanya disambungkan, Husnul. Jadi tidak terdengar, mungkin tidak terputus, tapi terdengar seakan-akan terputus. Itu kita kurangi. Jadi kita coba nyambungkan. Jadi terdengar disambung bacanya. Al-Wahidul Qahhar. Di bagian H yang tasydid pun dia tidak boleh terputus. Qahhar itu tidak boleh. Kalau dari ustazah yang kami dapatkan, itu ilmunya harus disambung biar bacaannya sempurna. Qahhar, Qahhar. Jadi mengalir sampai di akhir ayat. Ulang. Al-Wahidul Qahhar. Ya, coba. Al-Wahidul Qahhar. Al-Wahidul Qahhar. Oke. Qah
qahhar, qahhar. Jadi tetap nyambung. Har. Sekali lagi. Enggak apa-apa. Al-Wahidul Qahhar. Ya, Masya Allah. Al-Wahidul Qahhar. Ya, barakallahu fiik. Sudah mendekati baik, insya Allah. Jadi dipertahanin lagi sedikit lagi, insya Allah. Tapi sudah bagus, sudah masuk. Jadi sudah masuk, bisa nyambung ya. Oke, barakallahu fiik Husnul. Senang, semangat belajarnya bagus. Oke. Selanjutnya, hukum ro yang dibaca tafhim dalam keadaan ro sukun karena wakaf sebelumnya wow. Jadi ada ro sukun karena wakaf, kemudian sebelumnya ada wow. Nah, coba kita lihat di contoh ghafur. Nah, sebelum ro yang diwakafkan itu ada wow yang sukun. Ada wow. Ghafur, syakur. Jadi bacaannya ro yang di akhir tebal. Ghafur, syakur. Ghafur, syakur. Oke, coba sama-sama. 1, 2, ya. Ghafur, Ghafur, Syakur, syakur, ghafur, Ghafur, syakur. syakur. Barakallahu fikunna. Kita coba satu-satu. Sudah ada Kak Fida juga. Ahlan wa sahlan Kak. Bisa on mic? Kak Fida. Oke. Kita Kak Inayah sudah bisa on mic? Masih belum bisa ya Kak? Oke. Kita coba langsung ke Kak April. Tafadhol. Ghafur, syakur, Sekali lagi. ghafur, syakur. Barakallahu fiik, sudah bagus. Selanjutnya Kak Tiara. Ghafur, syakur, Satu kali lagi. ghafur, syakur. Oke, barakallahu fiik. Tadi sedikit catatan. Syakur. Kurang terdengar tahfimnya. Agak condong ke atas tebal. Syakur. Syakur. Coba sekali lagi Kak. Syakur, syakur. Oke, barakallahu fiik. Sudah bagus. Ya, terakhir, Hasnul. Tafadhol. Ghafur, syakur, ghafur, syakur. Oke, barakallahu fiik Husnul. Ya, bagus. Akhirnya. Kemudian kita lanjut. Ro sukun karena wakaf sebelumnya huruf yang mati dan didahului dengan huruf fathah atau dhammah. Kita coba lihat contohnya. Nah, sini. Oke, di bagian yang digaris bawahi ada ro yang diwakafkan, kemudian sebelumnya ada yang mati, huruf jim misalnya di bagian contoh pertama. Huruf jim yang sukun. Jadi ada ro yang diwakafkan di akhir kata atau kalimat. Sebelum huruf ro itu ada huruf yang sukun. Salah satunya di sini ada huruf jim. Kemudian sebelum huruf jim itu harokatnya ada huruf yang berharokat fathah. Jadi kuncinya di sini ada huruf yang sebelum jim itu harokatnya harus fathah. Maka ro yang setelah jim itu dibaca tafkhim atau tebal. Wal fajr, bukan wal fajr.
wal fajr itu tipis dan itu tidak benar. Dibacaannya harus wal fajr. Wal fajr, bisa dilihat gerakan mulut saya. Wal fajr. Wal fajr. Kal qasr. Kal qasr. Sufr. Sufr. Jadi bukan kal qasr. Kal qasr itu tidak benar. Di kal qasr. Kal qasr. Sufr. Saya ulang lagi. Wal fajr. Kal qasr. Sufr. Wal fajr. Kal qasr. Sufr. Wal fajr. Kal qasr. Sufr. Ya, 1, 2, ya. Wal fajr. Fajr. Hal qasr. Sufr. Sufur. Wal fajr. Fajr. Hal qasr. Sufr. Sufur. Oke, barakallahu fiikunna. Satu-satu. Hasnul. Wal fajr. Wal fajr. Kal qasr. Sufur. Wal fajr. Kal qasr. Sufur. Oke. Barakallahu fiik. Bagus, sudah bagus. Wal fajr kal qasr. Di bagian terakhir sufr. Sufr. Fa-nya itu sukun. Jadi kita usahakan mungkin akan terdengar seperti dhammah karena setelahnya ada ra sukun. Tapi kita coba usahakan dia itu harus waqaf. Sufr. Sufr. Saya coba di slow motion. Sufr. Sufr. Nah, kalau normalnya sufr. Sufr. Gitu ya. Coba sekali lagi Husni. Mulai dari awal atau sufur aja? Sufr. 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 Sufur. 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 Oke. Masya Allah. Coba sekali lagi. Afwan. Sufur. Sufur. Oke, barakallahu fiik, sudah bagus. Jadi fa-nya sudah terdengar sukun, kemudian ro-nya yang di akhir tadi ditafhimkan ya, sufur. Sufur. Sudah bagus fa yang sukun, tapi ro-nya kurang tafhim sedikit lagi. Boleh dicoba lagi. Sufur. Oke. Masya Allah, sudah bagus. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Sama-sama. Selanjutnya Kak April. Wal fajr. Kal qasr. Sufr. Wal fajr. Kal qasr. Sufr. Masya Allah, Kak April selalu bagus. Barakallahu fiik. Sudah bagus tafhimnya. Lanjut Kak Tiara. Wal fajr. Hal qasr. Sufr. Wal fajr. Hal qasr. Sufr. Oke, barakallahu fiik. Sudah bagus tafhimnya. Tadi seperti Husnul di bagian akhir sufr itu sudah betul untuk fa yang sukun, tapi ro-nya sedikit kurang tafhim. Sufr. Sufr. Boleh sekali lagi Kak? Sufur. 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 Oke, Masya Allah, sudah bagus. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Oke, selanjutnya kita masuk ro yang dibaca tarkik. Tadi tafhim dibaca tebal, sekarang tarkik dibaca tipis. Tipis saja. Nah, di mana dalam kondisi apa saja ro dibaca tarkik? Yang pertama, ro yang berharokat kasroh.
Nah, di sini bisa lihat contoh langsung. Ri, ri, ri. Bukan ori. Ori, ori. Itu tebal dan itu tidak betul, tidak benar. Jadi harus tipis saja. Karena harokatnya kasroh, haroknya. Ri, 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 ri. Rihlatasyita. Rihlatasyita. Tajri min tahtiha. Kita coba sekali. Rihlatasyita. Tajri min tahtiha. 1, 2 ya. Rihlatasyita tajri min tahtiha. Rihlatasyita tajri min tahtiha. Oke, barakallahu fikum. Coba satu-satu, mulai dari Snol. Rihlatasyita tajri min tahtiha. Rihlatasyita tajri min tahtiha. Sudah bagus. Ro tarfiknya cuma tadi tajri, tajri itu lagi-lagi digabung Husnul. Tajri. Nggak apa-apa prosesnya. Tajri, bukan tajri. Langsung disambungkan bacaan. Tajri min tahtiha. Nah, yuk. Tajri min tahtiha. Nah, betul. Oh. Oke, boleh satu kali lagi Masya Allah. Tajri min tahtiha. Barakallahu fiik. Oke, selanjutnya Kak Tiara. Rihlatasyita tajri min tahtiha. Rihlatasyita tajri min tahtiha. Oke, barakallahu fiik Kak. Ro tarkiknya sudah bagus. Tadi bagian pertama, contoh yang pertama, rihla. Rihla seperti itu harus terdengar menyambung. Rihlatasyita. Kalau kita slow motion tuh rihlatash, jadi nggak ada yang terputus. Rihlatasyita gitu. Normalnya rihlatasyita, ada aliran h-nya. Dicoba ya ulang ya. Ya. Rihlatasyita. Oke, Masya Allah seperti itu Kak. Barakallahu fiik. Sudah bagus. Ya. Selanjutnya Kak April. Rihlatasyita tajri min tahtiha. Rihlatasyita tajri min tahtiha. Oke, barakallahu fika. Untuk Kak April di bagian contoh kedua tajri min tahtiha. Jim yang sukun dia qalqalah. Jadi tajri pantul ya. Qalqalah itu pantul. Tajri min tahtiha. Boleh dicoba lagi Kak? Tajri min tahtiha. Oke, sudah bagus pantulnya. Cuma tadi catatan seperti teman-teman yang lain, dia bacanya harus nyambung, tidak boleh terputus. Tajri, nah tidak boleh seperti itu, harus nyambung. Tajri min tahtiha. Yo. Tajri min tahtiha. Ya, bagus. Masya Allah, sudah nyambung. Alhamdulillah. Kita lanjut. Contoh yang kedua, bukan contoh.
bagian yang kedua dibaca tarkik ketika ro sukun sebelumnya berharokat kasrah dan sesudahnya bukan huruf isti'la atau bertemu huruf isti'la namun dalam kata yang terpisah. Nah, di sini ro sukun sebelumnya, kita lihat bagian contoh, ro sukun sebelumnya ada huruf fa yang harokatnya kasrah. Kemudian setelah ro sukun ada huruf ain yang bukan huruf isti'la. Jadi kalau catatannya tuh setelah ro sukun itu bukan huruf isti'la, maka dia dibaca tipis, terklik. Fir'auna, Fir'auna, Fir'auna. Bukan Fir'auna, itu salah. Fir'auna itu tidak betul, jadi bacanya harus tipis. Karena sebelum ro itu kasro dan setelahnya itu bukan huruf isti'la. Jadi kita harus hafal juga tuh huruf isti'lanya apa saja. Khadha, qasada, gha. Yang mengarah kepada huruf ro. Fir'auna, bacaan yang betul. Fir'auna. Fasbir sabran jamila. Bir, bukan bir. Bir itu tidak betul. Karena sebelumnya itu harokatnya kasroh. Nah, di sini contoh yang kedua, kondisinya ro-nya sebelumnya harokatnya kasroh. Fasbir. Ro sebelumnya ada huruf ba yang kasroh, tapi setelah ro itu ada huruf isti'la ternyata. Nah, kenapa tetap dibaca tipis? Karena dia terpisah katanya. Fasbir itu satu kata, soboron itu kata yang lain. Makanya tetap dibaca tipis. Karena tadi ro-nya sebelumnya harokatnya ada ba yang harokatnya kasroh. Fasbir soboron. Walaupun setelahnya ada huruf so yang isti'la, namun karena dua kata ini terpisah, maka dibaca tipis. Fasbir sabran jamila. Fasbir sabran jamila. Kalau di contoh yang pertama Fir'aun, ro, setelah huruf ro itu huruf yang bukan isti'la dalam satu kata. Jadi dibaca tipis. Fir'auna fasbir sabran jamila. 1, 2, ya. Fir'auna fasbir sabran jamila. Fir'auna fasbir sabran jamila. Oke, barakallahu fikunna. Kita coba satu-satu. Cobanya satu kali saja. Udah Kak Fida sudah bisa on mic. Tafadhol Kak. Iya, Dek, bisa. Hehehe. Alhamdulillah. Fir'auna fasbir sabran jamila. Oke. Untuk Fir'auna masih terdengar tebal Kak. Nah, kalau sebelum huruf ro itu harokannya kasroh dan setelahnya bukan huruf isti'la, nah di sini huruf ain, maka bacanya fir, bukan fir. Fir'auna. Coba sekali lagi Kak. Fir'auna. Sekali lagi. Fir'auna. Nah, bagus. Barakallahu fika. Selanjutnya, tadi yang kedua sudah betul. Fasbir sabrun jamil. Alhamdulillah. Selanjutnya, Kak April. Fir'auna fasbir sabran jamila. Sekali lagi Kak. Afwan. Fir'auna fasbir sabran jamila. Ya, Masya Allah. Sudah tipis ro-nya. Barakallahu fiik. Selanjutnya, Husnul. Fir'auna fasbir sabran jamila. Oke, bagus. Sudah betul ro tipisnya, ro tarkiknya. Catatannya tadi. Nyambung lagi. Fasbir sabran jamila. Dinyambung. Coba lagi.
Fasbir sabran jamila. Oke, sabaran. Masih Sabran terdengar jamila. ragu untuk baknya yang yang sukun. Jadi harus tidak boleh ragu. Sabaran jamila. Fasbir sabaran jamila. Ya, boleh? Fasbir sabran jamila. Oke, barakallahu fiik, Husna. Gak apa-apa, sering-sering latihan aja ya. Disambung-sambung terus. Terakhir, Kak Tiara, tafadhol. Fir'auna fasbir sabran jamila. Dah bagus, Masya Allah. Barakallahu fiik. Sudah bagus tarkiknya. Selanjutnya, kita ro dibaca tarkik atau tipis ketika dalam kondisi selanjutnya ro sukun karena waqaf. Sebelumnya huruf kasroh atau ya sukun. Oke, jadi kita lihat di bagian contoh yang digaris bawahi bir zurtumul maqabir. Nah, sebelum ro itu ada huruf ba yang berharokat kasroh, maka dibaca tipis. Kemudian contoh yang kedua, yauma idzil khabir. Sebelum ro ada ya sukun. Nah, di sini catatannya ada ya sukun, kemudian sebelum ya sukun itu berharokat kasroh. Zurtumul maqabir. Yauma idzil khabir. Zurtumul maqabir. Yauma idzil khabir. 1, 2, ya. Zurtumul maqabir Maqabir. yauma idzil khabir. Khabir. Zurtumul Zurtumul maqabir maqabir. yauma Yauma idzil idzil khabir. Oke, saya coba sekali lagi. Jadi bir atau khabir, bisa dilihat gerakan mulutnya. Zurtumul maqabir. Bir. Nah, dibuka seperti ini. Bir. Itu baru terdengar tipis. Kalau yang tidak terdengar tipis, itu akan seperti bir. Nah, itu tidak betul. Harus bir. Tipis. Bir. Yauma idzil khabir. Nah, terbuka. Jadi bibir kita terbuka lebar. Bir ke samping. Bir seakan-akan tersenyum. Zurtumul maqabir. Yauma idzil khabir. Nah, kita coba satu-satu. Dari Kak Tiara. Zurtumul maqabir yauma idzil khabir. Ya, barakallahu fi. Sudah bagus. Selanjutnya Husnul. Zurtumul maqabir yauma idzil khabir. Ya, barakallahu fiik. Lanjut Kak April. Zurtumul maqabir. Yauma idzil khabir. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Terakhir Kak Fidia. Zurtumul maqabir yauma idzil khabir. Masya Allah, barakallahu fiik, barakallahu fiikunna, kakak-kakak sudah bagus. Kita lanjut. Ro sukun dibaca, bukan. Ro dibaca tarkik ketika ro sukun karena waqaf dan sebelumnya bukan huruf isti'la dan sebelumnya didahului huruf kasroh. Jadi bisa kita lihat di bagian contoh, ro di bagian akhir kata atau akhir kalimat sebelumnya ada huruf kaf. Kaf bukan huruf isti'la.
Dan sebelum huruf kaf itu ada huruf yang berharokat kasroh, huruf zi. Kasroh, maka dibaca tipis. Dzikr, bukan dzikr. Itu tidak betul, karena itu terdengar tebal. Yang betul adalah terdengar tipis, karena kasroh sebelum huruf kaf. Dan kaf bukan huruf isti'la. Dzikr. Ya, astagfirullah. Dzikr. Dzikr. 1, 2, ya. Zikir. 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 Dzikr. Oke. Coba sekali lagi sama-sama. Zikir. Zikir. Oke, sudah terdengar tipis, insya Allah. Kita coba lanjutkan dulu. Insya Allah itu mudah. Zikr. Ini seperti biasa dilebarkan mulutnya seperti tersenyum. Zikr, bukan zikr. Zikr, zikr. Oke, barakallahu fikunna. Lanjut. Boleh dibaca tafhim atau tarkib jika dalam keadaan boleh dibaca tafhim atau tarkib. Ya, yang pertama, ro sukun sebelumnya berharokat kasroh dan sesudahnya huruf isti'la berharokat kasroh. Nah, di sini ada beberapa kata di Al-Quran itu yang bisa dibaca tafhim atau tarkib. Jadi dua-duanya bisa milih nih, bisa baca tebalkah atau dibaca tipiskah. Karena yang pertama kondisinya, sebelum ro sukun itu ada huruf fa yang berharokat kasroh, maka otomatis ro-nya bisa tipis, fir. Tapi bisa juga tebal karena setelah ro, ini dalam satu kata ya, dalam satu kata bukan beda kata. Jadi dalam satu kata setelah huruf ro ada huruf isti'la, huruf qaf. Maka bisa juga dibaca tebal. Jadi mengikuti huruf isti'lanya, firqin, atau bisa juga tarqiq, firqin. Jadi alasannya ketika kita ingin baca tafhim itu karena setelah ro itu ada huruf qaf yang isti'la. Maka dibaca firqin, tebal. Firqin. Atau jika kita ingin baca tarqiq atau tipis, itu alasannya karena sebelum huruf ro ada huruf fa yang berharokat kasroh atau huruf-huruf lain yang berharokat kasroh, maka dibaca tipis. Firqin, firqin, atau firqin. Jadi seperti itu. Jadi kita coba sama-sama. Coba yang pertama tipis dulu, kemudian tebal. Yang tipis dulu, firqin. Yang kedua, firqin. 1, 2, ya. Firqin. Ya, Masya Allah. Ya, sudah terdengar perbedaannya. Alhamdulillah, sudah bagus. Kita lanjut dulu ke kondisi yang kedua. Ro sukun karena wakof, sebelumnya huruf isti'la. Nah, isti'la yang sukun, yang diawali dengan huruf yang berharokat kasroh. Ya. Jadi bisa milih juga yang kedua ini. Di contoh yang pertama, ada huruf isti'la, huruf to yang sukun, kemudian sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh. Maka bisa dibaca tipis nih ro-nya yang di akhir kata. Al-qitr. Al-qitr. Nah, itu tipis. Kalau kita milihnya ingin baca tebal, itu alasannya karena sebelum ro itu ada huruf isti'la, huruf to yang sukun. Al-qitr. Al-qitr. Tapi biasanya untuk memudahkan kita, biasanya kalau yang sebelumnya itu ada huruf isti'la, dia biasanya tebal. Al-qitr. Tapi bisa juga kita milihnya tipis, al-qitr. Al-qitr. Kita coba sama-sama. Belum. Yang contoh kedua, misr. Itu yang tipis. Alasannya karena sebelum sod, yang huruf isti'la itu harokatnya kasroh mi. Tapi dibaca tafhim yang tebal karena ada huruf sod yang isti'la. Misr. Itu tipis. Kemudian yang tebal, misr. Misr. Saya ulang lagi. Saya baca dulu yang tipis. Al-qitr. Misr. Itu tipis. Kemudian yang kedua tebal. Al-qitr.
Misr. 1, 2, ya tipis dulu kemudian tebal. Tafadhol. Al-Qitr. Misr. Misr. Al-Qitr. Misr. Ini sepertinya harus coba satu-satu dari Kak Afida. Tafadhol. Tipis dulu. Yang mana deh? Yang Al-Qitr ini. Ya, dua-duanya Al-Qitr dan Al-Misr. Tipis dulu kemudian ditebalkan. Al-Qitr. Misr. Kemudian Al-Qitr. Misr. ya Yang 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 Al-Qitr. Misr. oke. Yang pertama tadi dibacanya apakah tipis? Yang pertama tadi 2 kali tipis. Terus yang tebalnya 1 kali jalan. Oke. Bisa diulang Kak satu-satu. 1 kali maksudnya. 1 kali tipis, Oh, 1 kali tebal. Ya. ini yang tipis dulu. Ya. Al-Qitr. Misr. Kemudian tebal. Al-Qitr. Misr. Oke, barakallahu fiik. Sudah bagus untuk tafhim ya, untuk yang tebal ya. Yang tipis, yang bagian contoh pertama, kurang sedikit tipis. Al-Qitr. 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 Ya. Al-Qitr. Sekali lagi kan? Al-Qitr. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Sudah masuk. Ya Allah. Selanjutnya, Kak Tiara. Al-Qitr. Misr. Al-Qitr. Misr. Masya Allah. Sudah bagus. Sudah masuk. Tafhim dan tarkiknya. Barakallahu fiik. Selanjutnya Kak Abdil. Al-Qitr. Misr. Al-Qitr. Misr. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sudah bagus dan sudah bisa. Oke, selanjutnya Husnul. Al-Qitr. Misr. Al-Qitr. Misr. Masya Allah. Barakallahu fiik. Husnul. Sudah bagus. Tadi yang contoh kedua, itu yang bagian tipis, yang terkik, boleh diulang lagi. Misr. 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 Oke, disandingkan. Bisa yang pertama contohnya tarkik, yang kedua tafhim. Misr. 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 Ya, betul. Gitu. Oke, barakallahu fiik. Sudah masuk. Alhamdulillah. Terakhir, ro sukun karena wakaf dan setelahnya terdapat ya yang terbuang. Oke, sebentar. Ro sukun karena wakaf dan setelahnya terdapat ya yang terbuang. Ya. Jadi kita bisa lihat di bagian contoh. Idza yasr. Itu bisa dibaca tafhim karena ada huruf setelahnya terdapat ya yang terbuang. Adzabi wa nuzur. Oh, setelahnya harusnya ada sambungannya, ada kata ya yang terbuang setelah huruf contoh ini idza yasr atau idza yasr. Adzabi wa nuzur. Coba yang tipis dulu. Idza yasr. Adzabi wa nuzur. Yang tebal. Idza yasr. Adzabi wa nuzur. 1, 2, ya yang tipis dulu. Idza yasr. Adzabi wa nuzur. Idza yasr. Adzabi Oke, barakallahu fiik. Insyaallah sudah
bagus bacaan tafhim dan tarkibnya. Untuk contoh yang terakhir, sudah terdengar perbedaannya. Kita lanjut dulu, karena ini pertemuan terakhir untuk materi, dan setelahnya kita akan praktek mengaji, tilawah biasa. Ini tinggal dikit lagi, insya Allah. Kita lanjutkan dulu. Oke, ya, ini dia. Selanjutnya, setelah hukum-hukum ro, sekarang kita masuk kepada imalah. Nah, imalah ini adalah pembacaan fathah yang miring ke kasroh. Nah, imalah terdapat pada surah, hanya satu surah dalam Al-Quran, dan kita bacanya harus miring ke kasroh. Pada surah Hud ayat 41. Yang bisa buka Quran boleh? Hud ayat 41. Surah Hud itu surah ke-11. Ayat 41. Nah, potongan ayatnya bisa kita lihat contohnya. Jadi bisa satu orang yang buka Quran boleh dibacakan ayatnya. Saya berikan contohnya dulu. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi condong ke kasroh. Majreha. Tapi enggak condong. Jadi bukan kasroh tapi condong. Gitu. Miring. Jadi bacaannya tuh bukan ro, bukan juga ri, tapi miring di tengah-tengah antara ro dan ri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu cara baca imalah, dan itu hanya ada pada surah Hud ayat ke-14 ya. 41 afwan. Jadi diingat-ingat lagi, surah Hud ayat 41 kita bacanya harus miring huruf ro-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ro pada ayat tersebut dibaca dengan re menjadi majreha, dan huruf ro-nya dibaca dengan tarqiq atau tipis. Nah, ro-nya dibaca tarqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Masya Allah. Seperti itu. Ada yang bisa bacakan ayatnya? Apakah Husnul? Oh iya. Oh Ya. iya. Oh, enggak. Maksudnya ini dibaca dari Waqala. Ya, satu ayatnya boleh? Bismillah. Waqala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Udah itu aja. Lanjut. Masih ada kan? Belum selesai ayatnya ya? Inna rabbi laghafurur rahim. Oke, Masya Allah. Oke, catatan untuk Husnul, catatan khusus. Ya, dibacanya nyambung ya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Innallaha ghafurun rahim atau halim? Inna rabbi laghafurur rahim. Inna rabbi laghafurur rahim. Oke. Oke, barakallahu fiik. Sudah bagus untuk bacaan imalahnya. Kita fokus ke bacaan imalah ya. Barakallahu fiik. Husnul. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke tashil. Jadi kita satu orang dulu yang contoh. Kita lanjut ke bacaan tashil. Tashil. Ya. Tashil itu membaca hamzah kedua dengan samar antara hamzah dan alif dengan tujuan agar lebih mudah. Dan adapun hamzah yang pertama tetap dibaca jelas. Dan tashil terdapat pada surah Fussilat ayat 44. Nanti bisa dilihat di Al-Quran
surah Fussilat ayat 44. Jadi dalam Al-Quran hanya ada satu tempat yang dibaca tashil, itu di surah Fussilat ayat 44 dan bacaannya disamarkan untuk huruf alif yang kedua atau hamzah yang kedua. Nah, di sini hamzah pertama tetap dibaca A. Sedangkan yang kedua itu dibaca samar. Cara bacanya jamiyun wa arabi. Jadi bukan tapi Nah, itu namanya tashil. Jadi disamarkan. Tujuannya apa? Tadi untuk memudahkan. Kalau kita bacanya itu mungkin mudah juga, tapi lebih plong ya ketika kita bacanya tashil. Jamiyun wa arabi. Jamiyun wa arabi. 1, 2, ya. Jamiyun wa arabi. Jamiyun wa arabi. Oke, barakallahu fikunna. Oke, satu orang contoh boleh Kak Tiara. Jamiyun wa arabi. Oke, sekali lagi. Jamiyun wa arabi. Oke, barakallahu fiik. Sudah betul. Kita lanjut ke bacaan naql. Naql itu memindahkan harokat hamzah pada huruf sebelumnya. Jadi naql terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 11. Nanti juga bisa dicek. Jadi sebenarnya istilah-istilah dalam Al-Quran tuh hanya ada di beberapa tempat saja. Jadi sebisa mungkin kita hafal nih. Di bagian mana saja kita bacanya tashil, kita bacanya naqil, atau kita bacanya imalah. Gitu ya. Jadi usahakan untuk dihafal di bagian mana saja. Untuk naql itu memindahkan harokat hamzah pada huruf sebelumnya dan terdapat pada surah Al-Hujurat. Kita bisa lihat yang di sebelah kiri. Di sebelah kiri kita bi'sal ismu. Jadi bukan sebelah kanan bi'sal ismu. Kalau di Al-Qur'an itu tulisannya bi'sal ismu. Tapi bacaannya menjadi dibaca kemudian di anak panah bi'salismu. Jadi huruf hamzahnya dipindahkan menjadi huruf lam saja jadinya. Bi'salismu. Dari asal kata bi'sal ismu dibaca jadi bi'salismu. Gitu ya, itu untuk naqal, memindahkan harokat hamzah pada huruf sebelumnya. Yang sebelumnya itu huruf lam yang sukun, kemudian mendapat harokat dari hamzah karena dipindahkan bi'salismu jadinya, bukan bi'sal ismu. Jadi bacaannya bi'salismu. Oke, kita coba bacaannya dari bi'sal ismu kemudian dibaca bi'salismu. 1, 2, ya. Baca dulu bi'sal ismu, kemudian dibaca bi'salismu yang betul. 1, 2, ya. Bi'salismu. Bi'salismu. Sekali lagi. Bi'salismu. Bi'salismu. Oke, barakallahu fiik. Jadi di Al-Quran kita bacanya bi'salis gitu ya, bukan bi'sal ismu. Karena harokatnya sudah dipindahkan ke huruf lam. Jadi di huruf sebelumnya lebih tepatnya gitu. Karena sebelumnya huruf lam, maka gli yang dibaca harokatnya. Ya. Dan lagi-lagi ini cuma ada di surah Hujurat ayat 11 saja. Jadi bisa diingat ketika ketemu ayat ini maka dibaca bi'salismu. Tapi biasanya di Al-Quran kita, terbitan Kemenak, itu sudah tertulis bi'salismu. Tapi kalau kita makanya Al-Quran Madinah, itu tulisannya masih bi'sal ismu, masih tulisan aslinya. Lagi itu
terbitan kita itu untuk memudahkan kita untuk membaca dengan benar ketika ada beberapa orang yang belum belajar tajwid seperti ini gitu. Jadi untuk satu materi lagi ini bentar. Boleh saya coba tadi sudah Osno, kemudian Katia, sekarang Kak April. Tombol Yang mana? Bi'salismu nakal. Bi'salismu. Oke, yang awalnya bi'sal ismu gitu ya tulisannya. Boleh dibaca juga Kak. Bi'sal ismu. Bi'salismu. Barakallahu fi. Terakhir sebelum kita tutup nun wikoyah. Nah, nun wikoyah itu adalah nun yang harus nun yang harus dibaca kasroh ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasol agar tanwin tersebut tetap terjaga. Sebentar. Ya, baik. Jadi, kita lihat langsung contohnya di sebelah kiri. Lagi-lagi tulisan yang di sebelah kiri itu tulisan aslinya. Jadi, tulisan khairon al-wasiyah. Khairon al-wasiyah. Itu tulisan aslinya. Tapi nun wikoyah adalah nun, kita tambahkan nun. Jadi, nun yang harus dibaca kasroh ketika ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Mana tanwinnya? Yaitu khairon, ron. Nah, di sini ada huruf ro yang tanwin, kemudian setelahnya ada hamzah wasol. Tadi hamzah wasol itu yang mana? Nah, ada hamzah wasol tuh yang tegak lurus sebelum lam yang sukun, ada yang tegak lurus itu hamzah wasol karena tidak ada harokatnya. Jadi dia tuh hamzah yang nggak asli karena nggak punya harokat gitu. Maka dibaca ada nunnya di tengah-tengah antara ron dan alwa, itu harus ada nun wiqoya gitu. Kita bisa lihat di sebelah kanannya khairon al-wasiyah dibaca khaironil wasiyah. Nah, ini kalau nggak salah ada di masih surah Al-Baqarah, juz kedua. Ya. Nanti Wardah share insyaallah. Pas kita praktek. Khaironil wasiyatu. Jadi bacaannya khaironil, ada nun wiqoyahnya, nun kecilnya, khaironil wasiyah. Dari asal kata khairon al-wasiyah menjadi khaironil wasiyah bacaan. Kemudian contoh yang kedua, aulahwan anfus, anfaddu, aulahwan anfaddu. Nah, di sini ada tanwin waw, kemudian setelahnya ada yang tegak lurus itu hamzah wasol. Maka setelah wan itu harus ada nun wiqoyahnya. Bacaannya menjadi aulah wanil faddu, aulah wanil faddu. Saya coba bacaannya, jadi bukan tulisannya tapi bacaannya di sebelah kanan. Khaironil wasiyah, aulah wanil faddu. 1, 2, ya. Khaironil wasiyah Allah abdu khaironil wasiyah. Allah wanil Barakallahu fiik, Masya Allah. Jadi biasanya kita lihat di Al-Quran, kalau kita tilawah itu ada nun kecil, itu nun wiqoyah namanya. Dan itu lagi-lagi hanya ada di Quran Indonesia, terbitan Indonesia. Kalau kita pakai Quran Madinah, itu tidak ada nunnya. Makanya harus benar-benar belajar tajwid kalau kita makainya Quran Madinah. Karena di Quran Madinah, kita tulisannya, bukan kita, tulisannya itu benar-benar asli semua. Kalau kita tidak belajar tajwidnya atau istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran, kita akan baca seperti tulisannya dan itu tidak betul. Maka harus dibaca sesuai yang kita pelajari tajwidnya gitu.
khaironil wasiyah, dan alhamdulillahnya Quran kita, Quran Indonesia itu langsung dikasih nunnya, nun kecilnya gitu di bagian-bagian tertentu gitu. Di bagian yang ada ketika bertemu tanwin, setelahnya bertemu dengan hamzah wasol, maka di tengah-tengahnya harus ada nun. Khaironil wasiyah. Jadi dua contoh ini adalah salah dua, jadi bukan salah satu. Salah dua yang ada di dalam Al-Quran. Jadi masih banyak di beberapa tempat lainnya ada nun wiqayah juga. Dan tentu saja nggak semuanya harus dihafal karena Al-Quran kita lagi-lagi sudah ada nunnya, nun wiqayahnya. Tinggal dibaca khaironil wasiyah aulahuwanil fadlu. Oke, terakhir Kak Fida yang belum mencoba, silakan Kak, tafadhol. Ya. Khaironil wasiyah aulah wanin fadlu. Masya Allah, barakallahu fiik, sudah betul sekali. Oh iya, nanti wadah coba lihat lagi ya untuk nun wiqayah apakah hanya ada di dua tempat ini atau ada di beberapa tempat lain. Lupa-lupa. Ya. Makasih Jadi, ya sama-sama Kak. Jadi untuk materi tahsin kelas Ramadan ini materi tahsin imah gitu ya. Cukup sampai sini. Insya Allah besoknya pekan depannya kita akan praktek tilawahnya, tilawah hariannya, mengajar. Alhamdulillah. Kak April. Iya, mau tanya Kak, kemarin boleh. kalau nggak salah, saya habis baca Al-Quran ya, tapi surat apa lupa. Itu yang nun wiqayahnya itu di depan setelah wakof. Nah itu dibacanya nun atau dibaca alif hamzah wasolnya atau gimana ya? Oh iya betul, ada ya. Jadi ketika ada satu ayat, kemudian di akhir ayatnya ada nun, kemudian bertemu di ayat berikutnya gitu ya Kak? Iya, jadi nunnya di depan, yang nun wiqayahnya itu di depan setelah wakof. Setelah wakaf, ya. Iya. Kita harusnya searching dulu ya Kak ayatnya. Tapi itu ada Iya, memang. tapi lupa surat apa. Ya, saya juga lupa. Jadi bacaannya tetap kalau misalnya kita bacaannya nyambung, maka dibaca nunnya nyambung. Tapi kalau kita mutus, jadi ayat 1 sudah stop, kemudian masuk ke ayat baru, walaupun ada tulisan nun di atasnya kecil, nggak dibaca karena kita memutuskan bacaannya. Ayat 1 stop, kemudian baru lanjut ke bacaan ayat berikutnya, ayat kedua, maka langsung masuk ke hamzah wasolnya gitu, al atau al apa gitu. Nah, dan seterusnya. Jadi nunnya nggak diikut sertakan kalau kita bacaannya terputus. Ayat 1 sendiri, ayat berikutnya sendiri juga. Itu bacanya terputus Kak. Jadi nggak diikut sertakan nunnya. Tapi beda kasusnya ketika kita nyambungin ayat 1 dan 2, maka baca nunnya gitu. Kayak apa ya contoh ayatnya? Waduh juga lupa. Afwan. Tapi tetap dibaca nunnya ketika kita menggabungkan antara dua ayat itu. Gitu Kak. Apa Oh iya, iya. dipahami? Ya, barakallahu fiik. Amin. Wa iyyakum. Ya seperti itu Kak. Nanti kalau misalnya kita udah ketemu, kita bisa coba baca ya Kak. Insya Allah. Siap. Ada lagi? Oke, sepertinya sudah tidak ada. Kita cukupkan sampai sini materi kita. Alhamdulillah. Barakallahu fikunna untuk kakak-kakak yang senantiasa hadir. Semoga ilmunya bisa kita amalkan. Dan semoga Allah berkahi waktu luangnya yang disediakan untuk senantiasa menuntut ilmu, terutama ilmu Al-Quran. Langsung saja kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Waalaikumsalam. banyak. Terima kasih Wardah. Sama-sama.